Bismillahirrahmanirrahim. Pembatal puasa 3 adalah berjima, berhubungan dengan istri, kemudian makan dan minum, atau yang semakna dengan ini. Ini kalau ini batal betulan, bukan cuma pahalanya yang batal, puasanya juga apa? Batal. Yang paling parah adalah jima. Jima ini pembatal yang paling parah. Ya, apa yang dimaksud dengan jima? Mohon maaf, secara fikih jima itu adalah kemaluan lelaki, maksudnya kepala zakar masuk secara keseluruhan ke dalam kemaluan wanita. Seandainya, mohon maaf, kalau kepala zakar baru masuk seperduanya, belum keseluruhnya dalam kemaluan wanita, belum dikatakan terjadi jima. Ya, makanya saya sering hadir dalam masalah perzinahan di Arab Saudi. Kalau ada tuduhan zina seorang wanita Indonesia dengan orang lain, saya biasanya dipanggil sebagai penerjemah. Itu selalu ditanya, apakah terjadi penetrasi, maksudnya kepala zakar masuk seluruhnya ke dalam kemaluan sang wanita? Kalau tidak masuk seluruhnya, itu maka belum hukum zina. Ya, tapi tetap dosa, tetap bersalah, tetap dihukum, tapi belum hukum zina. Maka demikian juga seorang laki misalnya dia menggoda istrinya di bulan Ramadan, mencumbui istrinya di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas ini, apakah boleh seorang suami mencumbui istrinya di bulan Ramadan? Jawabannya boleh bagi yang bisa menahan hawa nafsunya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim, wa kana amlakakum li irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku dan menciumku, bukan cuma sekedar mencium, bahkan mencumbuiku padahal beliau dalam kondisi berpuasa, dan dia adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Jadi dihalalkan bagi seorang laki tentang istrinya semua boleh dia lakukan. Yang penting 2 syaratnya. Pertama, tidak terjadi jima. Jima tadi, kepala zakar masuk dalam apa? Kemaluan istri, itu langsung batal meskipun tidak ejakulasi. Yang kedua, tidak boleh ejakulasi meskipun tidak terjadi jima. Barang siapa menggoda istrinya, merayu istrinya, kemudian melakukan hal-hal tanpa jima, tanpa senggama, tahu-tahu ejakulasi, batal puasanya. Tapi selama dia mencumbui istrinya tidak sampai ejakulasi dan tidak terjadi jima, maka tidak jadi masalah, puasanya sah meskipun keluar air madhi. Air madhi adalah cairan yang keluar tatkala syahwat sedang menggebu-gebu tapi tidak terjadi ejakulasi. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau terjadi ejakulasi, maka puasanya batal. Kalau terjadi jima, maka bukan cuma batal, dia dosa besar dan dia harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Kafarahnya pertama membebaskan seorang budak, dan sekarang budak tidak ada. Maka berpindah pada pilihan kedua, antasuma syahraini mutatabi'ain. Engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tidak boleh ada bolong sama sekali. Kalau Anda sudah puasa 45 hari, tahu-tahu hari 46 bolong tanpa ada udzur syar'i, ulang lagi dari awal. Kalau tidak mampu, baru kemudian antut'ima sittina miskinan. Engkau beri makan kepada 60 fakir miskin. Ini yang paling ringan. Cuma beli nasi bungkus 60, kemudian bagi-bagi sama fakir miskin. Tapi seorang tidak boleh melanggar. Ya. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang syahwatnya tidak bisa dia atasi, sangat tidak bisa dia kendalikan, maka jangan menggoda istrinya di pagi hari. Ya. Menggodanya menjelang berbuka tidak apa-apa. Kalau pagi hari, siang hari tidak boleh. Ya. Tidak boleh, khawatir dia terbawa, akhirnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Apalagi kalau syahwat sudah bergejolak, terkadang seorang sudah tidak pikir panjang. Kata orang, kalau syahwat lelaki sudah bergejolak, 2/3 akalnya sudah hilang. Bahkan terkadang hilang seluruhnya. Ya, Mas, tidak boleh Mas. Oh, tenang aja. Nanti bayar kafarah Mas, tenang. 60 bungkus gampang. Uang banyak sekali, bismillah. Tawakal gimana? Dosa besar ini, tidak boleh. Ya, jadi kalau itu tidak boleh. Jadi, tapi mencium enggak ada masalah. Ya. Selama orang bisa menahan apa? Hawa nafsunya. Ini pembatal yang paling parah. Ya. Saya ulangi, kalau terjadi ejakulasi tanpa senggama, batal puasa, seperti melakukan onani, istimna dan yang lainnya, batal puasa tapi tidak bayar kafarah. Tapi kalau terjadi senggama, meskipun tidak ejakulasi, batal puasa dan bayar apa? Kafarah. Yang kedua, makan dan minum. Makan dan minum ini juga membatalkan puasa. Semua yang maknanya makan dan minum. Di antara kata para ulama yang maknanya makan dan minum adalah suatu yang masuk melalui saluran makan dan minum dan masuk ke kerongkongan. Contoh, seorang kemudian misalnya ada obat dia makan, ya batal. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Kalau kau berpuasa, silakan kau wudu dengan menghirupkan air di hidung. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air di hidung, kecuali kau sedang berpuasa. Kenapa? Khawatir apa? Bablas masuk, bisa batal puasa. Ya. Oleh karenanya,
Para ulama mengatakan termasuk membatalkan puasa impus, karena impus itu fungsinya persis seperti makan dan minum. Orang tidak makan dan minum tapi diimpus badannya tetap aja bisa gemuk ya. Kenapa? Karena ada asupan gizi yang dimasukkan. Tetapi kalau suntik misalnya suntik insulin itu bukan gizi tapi dia sekedar menambah obat. Suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Saya ulangi, suntik obat, suntik bius tidak membatalkan puasa, suntik insulin tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makan dan minum ya. Demikian juga Ustadz, bagaimana dengan obat yang dimasukkan di mata? Itu juga tidak membatalkan puasa. Ada orang obat tetes mata. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum. Ya, kalau orang makan tidak ada makan di mata ya. Itu obat masukkan di mata. Kalau dia obatnya dimasukkan ke obat matanya masukkan ke mulut baru batal puasa. Ya. Jadi yang batalkan puasa yang semakna makan dan minum. Selain itu tidak membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contoh, seorang menelan air liur, itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang tidak mau telan air liur, enggak apa-apa. Kecuali air liurnya keluar, dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam ditelan, tidak membatalkan puasa. Ya. Ada orang lagi mengatakan, Ustadz katanya puasa enggak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan ya batal. Tapi kalau enggak. Sama membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya ibu-ibu terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, enggak boleh nangis nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Betapa banyak orang puasa baca Quran nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan dia baca Quran sambil menangis. Yang penting air minumnya jangan air matanya jangan dimakan. Ini halal tidak membatalkan puasa. Baik, kita lanjutkan. Makan dan minum membatalkan puasa serta jima membatalkan puasa kecuali jika dilakukan dalam kondisi lupa. Kata Nabi SAW, "Man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'ahamullah wa saqah." Barang siapa yang lupa tatkala dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya disempurnakan puasanya karena itu rizki yang Allah berikan kepada dia. Sungguhnya Allah yang berikan dia makan dan berikan dia minum. Seandainya bawa pulang dari kantor kerja keras sampai di rumah kemudian lupa buka kulkas, ada cendol, ada gado-gado, makan seluruhnya, tambah lagi makan sambalnya, selesai kenyang baru ingat, saya puasa. Sah tetap puasanya. Itu tadi gado-gado, cendol semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa. Jangan menjebak diri untuk apa? Lupa. Lupa itu terkadang menguntungkan, terkadang merugikan. Lupa tatkala puasa itu menguntungkan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami berhubungan dengan istrinya dalam kondisi lupa kalau sedang puasa? Mungkin atau tidak? Mungkin terjadi, meskipun kemungkinannya kecil. Kalau suaminya lupa, mungkin, tapi kalau istrinya juga lupa, itu agak susah ya. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Jadi itu di antara hal yang harus kita perhatikan.